Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yosua 2 ayat yang ke-1 sampai 10. Yosua 2 ayat 1 sampai 10. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yerikho, "Demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah, dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami, yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori, yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 31. "Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik." Judul renungan kita hari ini adalah Mengubah Masa Depan Kita, ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, apa yang ada dalam pikiran Anda
Saat ayat yang menyebutkan Rahab sebagai si perempuan sundal atau pelacur, mendengar kata pelacur, kita tentu sudah tahu bahwa pekerjaannya merupakan jenis rendahan, hina dan merupakan musuh masyarakat. Tapi mengapa nama Rahab disebutkan dalam deretan nama-nama teladan iman, bahkan disejajarkan dengan Habel, Abraham, Sarah dan masih banyak nama lain, yang memang benar-benar memiliki kehidupan yang baik? Ada apa dengan Rahab? Kisah Rahab dituliskan dalam kitab Yosua pasal 2. Dikisahkan bahwa Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah mereka, dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Hal ini terdengar oleh Raja Yerikho, sehingga dia memerintahkan untuk menangkap para pengintai tersebut. Tetapi ternyata kedua pengintai itu disembunyikan Rahab di atas atap rumahnya, sehingga aman dari Raja Yerikho. Di mana titik balik Rahab? Dalam ayat 9 dan 10 disebutkan bahwa Rahab telah mendengar berita. Tuhan telah menyerahkan Yerikho kepada pasukan Yosua. Kabar itu membuat takut Yerikho, sehingga semua penduduk negeri itu gemetar menghadapi pasukan Yosua. Rahab juga mendengar berita bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, dan juga berita-berita yang telah terjadi pada kedua raja orang Amori, yakni Sihon dan Og yang telah mereka tumpas. Disinilah letak iman Rahab. Imannya timbul dari berita yang dia dengar, bahwa Tuhan yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Meski Rahab adalah seorang wanita berdosa dari latar belakang bangsa kafir, namun dia mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi. Ia meninggalkan dewa-dewa Kanaan, dan dengan iman bergabung dengan Israel dan Allah mereka. Karena imannya, Rahab diselamatkan bahkan mampu mengubah sejarah, dari seorang wanita pelacur menjadi nenek moyang Mesias. Sahabat Suara Kasih, belajar dari teladan Rahab, milikilah iman yang sepenuhnya kepada Tuhan, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dialah satu-satunya penolong dan juru selamat kita. Marilah kita renungkan, Tuhan sanggup mengubah masa depan kita, menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami.
firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.